welcome back to my YouTube channel, Happily Knitting. Yeay. Oke, seperti biasa, bahan-bahan yang kita butuhkan pertama ada benang rajut. Di sini aku pakai benang rajut yang katun susu atau milk cotton big ply yang 5 ply seperti ini. Warnanya terserah masing-masing. Kemudian hakpennya di sini aku tetap pakai yang 3,0 mm atau 5/0 untuk tulip. Seperti biasa ada gunting. Oke, kemudian ada jarum sulam sama penanda. Oke, jadi bahan-bahannya ini aja. Selanjutnya mari kita kerjakan. Oke, jadi di sini pertama-tama aku akan buat granny square dulu. Yang untuk bagian granny square-nya. Jadi kita akan mulai dengan magic ring. Cara buat magic ring, lilitkan di antara dua jari kita. Kemudian tahan di bagian sambungan. Dan kait dari bagian tengah magic ringnya. Oke, jadi ini magic ring kita. Kita akan mulai dengan chain sebanyak 3 rantai baru. 1, 2, 3. Jadi di baris pertama kita akan isi 12 rantai double crochet di magic ring kita. Tapi ini 3 rantai awal ini terhitung 1 rantai double crochet. Bisa? Jadi kita akan tambahkan 11 rantai lagi untuk double crochetnya. Cara buat double crochetnya, lilitkan sekali. Kait dari bagian magic ring. Di sini ada 3 rantai. Kita akan kait melewati 2 rantai dulu. Kemudian kait 2 rantai terakhirnya seperti ini. Jadi rantai pertama kita itu ada di sini. Kita beri penanda aja ya. Ini kan sudah rantai kedua nih. Rantai pertama kita di sini. Rantai ketiga dari rantai awal tadi. 1, 2, 3. Kemudian kita akan lanjut isi double crochet sebanyak 12 rantai total di bagian magic ringnya. Dengan cara yang sama ya. Oke. 3, 4, 5. Nah, ini sudah 12 rantai double crochet. Kita hitung dari rantai pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 rantai ya, sudah pas. Kemudian di sini kita akan tarik ujung sisa benangnya yang ini. Dan akan membentuk lingkaran seperti ini. Bisa? Kemudian kita akan slip di rantai yang paling pertama yang kita beri penanda ya. Kita slip. Oke, baris pertama sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut ke baris kedua. Tapi di baris kedua kita akan ganti warna benangnya lagi. Jadi kita akan tutup karena kita akan akhiri untuk warna ini. Kita akan ganti warna. Chain 1 kali, kemudian kita akan gunting ya. Dan langsung tarik saja. Nah, baris pertama sudah selesai, kemudian kita akan lanjut ke baris kedua. Di sini aku menggunakan benang yang warna putih. Oke. Jadi kita akan mulai di rantai yang sama di bagian yang kita slip tadi, di rantai yang paling pertama di sini. Bisa di rantai yang sama di sini. Bisa ya. Jadi aku biasanya sebelum menggabungkan ke baris-baris sebelumnya, di sini untuk benang baru aku buat slip knot dulu atau simpul rajut supaya lebih aman aja. Barulah kita gabungkan ke bagian yang mau kita hubungkan. Oke, jadi kita mulai dari rantai pertama ya. Masih di rantai yang bagian slip tadi. Kemudian masukkan slip knot yang kita buat tadi. Oke, seperti ini. Jadi di sini kita akan buat popcorn stitch.
atau rantai popcorn. Kita akan mulai dengan chain sebanyak 3 rantai juga. 1, 2, 3. Jadi di setiap lubang rantai kita akan buat 4 rantai double crochet di lubang yang sama. Sama seperti baris pertama tadi, ini juga 3 rantainya sudah terhitung 1 rantai. Jadi kita akan tambahkan 3 rantai double crochet lagi di lubang yang sama ya. Sekalian kita selipkan sisa-sisa benangnya di bagian tengah seperti ini. 2, 3, dan 4. Nah, setelah 4 rantai seperti ini. Nah, setelah 4 rantai seperti ini, 1, 2, 3, 4, kita akan buat popcorn stitch-nya. Kita lepaskan dulu pengaitnya. Kemudian kita akan hitung 4 rantai dari rantai terakhir. 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan kait dari rantai pertama di sini. Kita kait simpul yang di sini, kemudian slip. Nah, jadi ini popcorn stitch-nya atau rantai popcornnya. Setelah kita slip seperti ini, chain 2 rantai. Nah, cara buat popcorn stitch-nya seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke rantai yang kedua. Kita buat 4 rantai double crochet dulu. 1 dalam 1 lubang yang sama ya. 2, 3, dan 4. Kemudian kita kait dari rantai yang paling pertama di sini, atau hitung aja 4 rantai dari rantai terakhir. 1, 2, 3, 4 di sini. Kita kait simpul yang kita lepaskan tadi. Slip, kemudian chain 2 rantai. Nah, caranya seperti itu. Kita akan ulangi. Lanjut ke rantai ketiga ya. Kita buat 4 rantai double crochet dalam lubang yang sama. 1, 2, 3, dan 4. Kita kait dari rantai yang paling pertama di sini. Slip, kemudian chain 2 rantai. Nah, caranya seperti itu. Kita akan ulangi sampai rantai terakhir. Nanti jumlah popcornnya itu akan ada sebanyak 12 rantai popcorn stitch. Bisa ya? Jadi kita akan kerjakan sampai rantai terakhir. Kita akan isi dengan popcorn stitch. Nah, ini sudah sampai di rantai terakhir. Jadi kalau misalkan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Harus ada 12 popcorn stitch-nya. Oke, jadi di akhir ini tetap aku tambahkan 2 chain baru. Kemudian kita akan slip. Kita akan slip di bagian spasinya yang kita chain 2 rantai baru tadi. Di sini. Bisa? Ini kan setiap popcorn stitch-nya ada tambahan 2 chain baru nih. Kita akan slip di bagian lubang spasi yang di sini. Bisa langsung kita slip aja. Nah, baris kedua selesai. Kita akan ganti warna lagi. Jadi ini kita akan tutup chain 1 kali, kemudian gunting. Oke, kita akan lanjut ke baris ketiga menggunakan benang baru lagi. Oke, seperti biasa, sebelum kita sambungkan, di sini aku buat slip knot dulu atau simpul rajut untuk menggabungkan ke bagian sebelumnya. Jadi di sini kita akan isi bagian spasi. Di sini di bagian spasi popcorn stitch-nya. Bisa. Ini terserah mau mulai dari mana aja. Di sini aku akan mulai dari spasi di sini.
Kemudian masukkan slip knot yang kita buat. Kemudian seperti biasa kita akan chain sebanyak 3 rantai baru. Di sini juga ini sudah terhitung 1 rantai untuk double crochet di bagian baris pertama. Jadi di sini di lubang yang sama, di lubang spasi yang sama, kita akan isi sebanyak 3 rantai double crochet. Karena ini sudah terhitung 1 rantai, berarti kita akan tambahkan 2 rantai double crochet lagi. Setelah 3 rantai double crochet seperti ini, kita akan tambahkan 3 chain baru. Bisa, kemudian kita akan isi 3 rantai double crochet lagi, masih di lubang yang sama. Masih di lubang spasi di sini. Oke. 1, 2, dan terakhir 3, seperti ini. Kemudian kita akan lanjut ke lubang spasi selanjutnya. Di sini kita akan isi dengan 3 rantai half double crochet. Jadi cara pengerjaan half double crochet itu hampir sama seperti double crochet, tapi kita lewati ketiga benangnya secara bersamaan. Seperti ini. Kita lewati ketiga benangnya secara bersamaan. Oke, kita isi 3 rantai half double crochet di lubang yang sama. 2 dan 3. Kemudian kita akan lanjut ke lubang spasi selanjutnya. Kita akan isi 3 rantai half double crochet lagi. 1, 2, 3. Kemudian kita akan ulangi polanya dimulai dari rantai pertama di sini. Kita akan kerjakan 3 rantai double crochet, chain 3 rantai double crochet di lubang yang sama, kemudian 3 rantai half double crochet dan 3 rantai half double crochet. Kita akan ulangi sampai nanti ketemu di rantai yang paling pertama. Jadi di sini kita akan buat 3 rantai double crochet, 1, 2, 3, chain 3 rantai baru, 1, 2, 3, dan 3 rantai double crochet lagi masih di lubang yang sama. Jadi kita akan ulangi polanya sampai ketemu di rantai yang paling pertama. Seperti ini. Kemudian setelah ini kita akan isi 3 rantai half double crochet dan 3 rantai double crochet, 3 rantai half double crochet sebanyak 2 kali. 1, 2, 3, ini masih sekali, kemudian 1 kali lagi. 1, 2, dan 3. Jadi kita ulangi polanya kan ya. 3 rantai double crochet, 3 chain baru, 3 rantai double crochet, kemudian 3 rantai half double crochet, 3 rantai half double crochet. Oke, bisa. Jadi kita akan ulangi lagi polanya. 3 rantai double crochet, 3 chain baru, dan 3 rantai double crochet masih di lubang yang sama. 1, 2, 3. Kemudian 3 rantai half double crochet sebanyak 2 kali. 1, 2, 3, kemudian 1 kali lagi di lubang spasi selanjutnya. 1, 2, 3. Kemudian kita akan ulangi 1 kali lagi dengan pola yang sama. Nah, pas ya. Jadi kita kerjakan sebanyak 4 kali dengan pola yang sama secara berulang sampai ketemu di rantai yang paling pertama. Jadi di sini karena kita akan selesai, kita tutup di rantai yang paling pertama di sini. Kita tutup menggunakan slip karena sudah selesai. Kemudian kita akan
chain 1 kali dan gunting benangnya. Langsung tarik aja. Nah, seperti ini. Jadi ini kita harus ukur. Nah, jadi kira-kira di sini kurang lebih 8 cm. Ini nanti ukurannya sama karena ini granny square ya. Jadi satu granny square seperti ini ukurannya 8 cm. Jadi ini harus kita sesuaikan dengan lingkar kepala kita. Di sini patokannya aku buat lingkar kepala aku itu ada 56 cm. Jadi untuk mencapai 56 cm berarti aku akan butuh sebanyak 7 granny square. Seperti itu. Jadi ini tergantung lingkar kepala masing-masing ya. Di sini aku akan buat sebanyak 7 granny square yang sama seperti ini. Oke. Nah, di sini udah aku selesaikan, ada 7 granny square seperti ini. Jadi di sini kita akan lanjut ke bagian penggabungan. Jadi ini kita akan hubungkan masing-masing granny square-nya memanjang seperti ini. Jadi ada 7 granny square di sini. Ini tergantung ukuran kepala masing-masing ya. Karena ukuran kepalaku itu 56 cm, jadi aku butuh 7 granny square di sini. Jadi kalau misalkan lebih besar atau lebih kecil, bisa kurangi atau tambah granny square-nya. Oke, jadi di sini kita akan lanjut ke bagian penggabungan granny square-nya. Oke, jadi untuk penggabungannya kita akan menggunakan jarum sulam seperti ini dan juga benang rajut. Oke. Ini terserah mau pakai warna apa untuk penggabungannya, nanti penggabungannya tidak terlihat kok. Oke, jadi di sini kalau misalkan kita perhatikan tadi di bagian sudut kita akan tambahkan 3 rantai chain baru. 1, 2, 3. Jadi kita akan ambil rantai pertama dan rantai ketiganya. Di rantai keduanya itu kita akan skip. Oke, sama. Ini di semua sudut sama ya hitungannya, ada 3 rantai yang kita tambahkan. Jadi yang kita gabungkan itu misalkan seperti ini. Jadi kan kita akan gabungkan yang ini, sisi yang ini. Jadi kita akan ambil rantai yang ketiga. Di sini juga rantai yang ketiga di sini. Jadi sebelum dan sesudah rantai di bagian tengah. Jadi ini konsepnya, satu rantai untuk sisi yang ini, satu rantai untuk sisi yang ini. Jadi rantai kedua kita skip atau kita lewati. Bisa. Jadi kita akan gabungkan. Dimulai dari rantai ketiga di sini ya. Rantai ketiga dari 3 chain yang tadi, 1, 2, 3, karena ini satu rantai untuk sisi yang ini. Oke, kita ambil bagian back loop only-nya aja. Di sini, bagian sisi terdalam aja. Kalau yang ini yang biru tua, yang back loop-nya. Kalau yang putih berarti front loop-nya. Bisa bagian dalam, sisi yang bagian dalam di sini. Salah satu loopnya aja. Oke, kita mulai. Kita ambil salah satu sisinya. Di sini juga. Ini berarti yang putih kita ambil yang front loopnya ya. 1, 2, 3 berarti di sini. Kita gabungkan. Simple aja caranya seperti ini. Bisa, kemudian kita ambil dari sini. Gabungkan masing-masing satu rantai. Jadi cara penggabungannya seperti ini aja. Nah, di akhir juga di sini kita akan sampai di rantai pertama aja. Oke, ini satu rantai ke sisi ini, rantai ketiga ke bagian sisi ini. Yang rantai keduanya kita skip. Oke.
Nah, jadi pas ya, kita berhenti di satu rantai ke masing-masing bagiannya di sini. Oke, setelah seperti ini langsung tarik aja biar lebih rapi. Nah, jadi penggabungannya seperti ini aja. Oke, kemudian sisa benangnya kita selipkan di bagian belakang. Sisi yang ini juga, yang tadi ekornya langsung kita selipkan di bagian belakang aja. Jadi hasilnya seperti ini. Untuk bagian penggabungannya, di sini kita akan gabungkan semuanya memanjang nanti setiap sisi granny square-nya di sini. Nanti jadi hasilnya memanjang. Bisa. Untuk penggabungannya seperti ini aja. Di sini aku contohin satu aja, selanjutnya akan sama. Oke, jadi di sini aku akan gabungkan dulu ke 7 granny square-nya, kemudian nanti kita akan ketemu lagi. Oke. Nah, setelah kita gabungkan ke 7-nya, memanjang seperti ini, hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita akan gabungkan lagi ujung ke ujungnya, jadi dia membentuk melingkar seperti ini dengan tetap dengan cara yang sama. Oke, jadi di sini aku akan gabungkan lagi di sini. Oke, setelah digabungkan jadinya seperti ini, sudah membentuk lingkaran. Bisa. Kemudian kita akan buat dari alas atasnya yang di sini, kemudian nanti lanjut ke bagian bawah. Jadi kita perlu perhatikan di sini. Oke, jadi perlu kita perhatikan di sini jumlah rantai di sini itu ada, kita hitung ya, ini satu rantai ya, terhitung satu rantai dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan satu rantai juga di bagian sudut 14. Jadi jumlah rantainya ini per masing-masing sisinya itu ada 14 rantai. Jadi untuk memulai bagian alas atas itu, ini tergantung dari jumlah rantai, sisi rantainya ini, kemudian jumlah granny square-nya. Jadi di sini kan aku jumlah rantainya di sini aku ada 14 rantai, granny square-nya ada sebanyak 7 granny square. Jadi aku akan memulai rantainya itu, rantai awal aku akan buat sebanyak 7 rantai dan aku akan kerjakan sebanyak 14 baris. Seperti itu konsepnya. Jadi kalau misalkan kamu jumlah granny square-nya ada 8 atau misalkan ada 6. Ini kan sesuai masing-masing ya, lingkar kepala masing-masing. Jadi ini misalkan kamu buat 8 granny square. Jadi rantai awal pertama nanti akan ada sebanyak 8 rantai. Kemudian barisnya itu sebanyak jumlah baris di sini. Jadi di sini punya aku ada 14, berarti nanti aku akan buat sebanyak 14 baris. Jadi nanti pas bagian penggabungan jumlah rantainya ini pas dan bisa kita gabungkan masing-masing satu rantai seperti itu. Bisa ya? Kita kerjakan aja. Oke, jadi kita akan mulai dengan magic ring dengan cara yang sama seperti tadi. Nah, di sini aku akan kerjakan menggunakan single crochet, jadi chain satu rantai aja. Oke, jadi sesuai dengan jumlah rantai masing-masing sisi granny square-nya dan juga jumlah granny square-nya. Di sini kan aku buat jumlah granny square-nya itu ada 7 granny square. Jadi di sini rantai awalku akan sebanyak 7 rantai. Oke, jadi kita akan buat 7 rantai single crochet dalam magic ring kita. 3 4 5 6 dan 7. Oke, jadi ini rantai awalnya harus sesuai dengan jumlah granny square kalian. Jadi di sini aku buat granny square-nya ada 7. Jadi untuk memulai rantainya di sini aku buat
7 rantai single crochet. Bisa, kemudian kita akan tarik ujung benangnya seperti ini. Nah, di sini aku tidak akan menggunakan slip supaya hasil rajutannya lebih mulus aja. Ini terserah masing-masing. Kalau misalkan kamu mau pakai slip, boleh, tapi di video kali ini aku tidak menggunakan slip. Jadi di sini aku akan langsung lanjut. Ini baris pertama sudah selesai. Aku akan langsung lanjut ke baris kedua. Jadi tanpa ada slip langsung lanjut di rantai yang paling pertama. Jadi di baris kedua kita akan increase seluruh rantainya. Oke, dimulai dari rantai pertama. 1, kemudian satu lagi di lubang yang sama. Jadi increase itu kita isi 2 rantai dalam satu lubang. Jadi di sini karena kita menggunakan single crochet, jadi dalam setiap lubangnya itu kita akan isi sebanyak 2 rantai single crochet di dalam lubang yang sama. Bisa? Jadi ini sudah kita isi ya, 2 rantai single crochet dalam lubang yang sama. Karena kita tidak menggunakan slip, jadi di sini kita butuh penanda untuk menandakan di mana rantai pertama kita. Oke, di sini rantai pertamaku. Kemudian kita akan increase seluruh rantainya, lanjut ke rantai kedua. Kita isi 2 rantai single crochet di dalam lubang yang sama. Lanjut lagi rantai ketiga dan rantai-rantai selanjutnya. Kita isi 2 rantai single crochet dalam lubang yang sama. Seperti ini. Nah, jumlah rantai di baris kedua sekarang sudah ada 14 rantai. Kemudian kita akan lanjut ke baris ketiga. Di baris ketiga polanya kita akan buat 1 rantai single crochet, di rantai keduanya kita increase. Oke, dimulai dari rantai pertama. 1 rantai single crochet, jangan lupa kita beri penanda di rantai pertama kita. 1 rantai single crochet di rantai kedua kita increase. Kita isi 2 rantai single crochet di dalam lubang yang sama. Kemudian kita akan ulangi polanya. 1 rantai single crochet di rantai berikutnya kita increase. Ulangi lagi. 1 rantai single crochet di rantai berikutnya increase. Bisa ya, kita ulangi secara terus-menerus. 1 rantai berikutnya increase. 1 rantai single crochet, rantai berikutnya increase. Kita ulangi lagi, 1 rantai single crochet, rantai berikutnya kita increase. Kemudian 1 kali lagi. Nah, jadi baris ketiga sudah selesai, kemudian kita akan lanjut ke baris keempat. Nah, di baris keempat kita akan isi 2 rantai single crochet secara berturut-turut, di rantai ketiga kita increase. Saya dimulai dari rantai pertama. 1, 2 rantai berturut-turut kan, single crochet, 1, 2. Di rantai ketiganya kita increase. 1, 2. Bisa? Kita ulangi polanya lagi. 2 rantai single crochet secara berturut-turut. 1, 2. Kemudian di rantai ketiga kita increase. 2 rantai single crochet dalam lubang yang sama. Lanjut lagi kita ulangi ya. 2 rantai single crochet secara berturut-turut. Di rantai ketiganya kita increase. Kita akan kerjakan sampai rantai terakhir. 2 rantai single crochet secara berturut-turut. Rantai ketiga kita increase. Nah, hitungannya harus pas ya. Jadi sampai di rantai terakhir, hitungannya harus pas seperti ini. Bisa? Lanjut ke baris kelima.
Di baris kelima kita akan buat 3 rantai single crochet secara berturut-turut. Di rantai keempatnya kita increase. Mulai dari rantai pertama, 1, lanjut ke rantai kedua, 2, rantai ketiga, 3, rantai keempat kita increase. Kita isi 2 rantai single crochet dalam lubang yang sama. Kemudian kita ulangi lagi polanya, 3 rantai single crochet secara berturut-turut, 3, di rantai keempat kita increase. Oke, jadi kita akan kerjakan sampai rantai terakhir. 3 rantai single crochet secara berturut-turut, di rantai keempatnya kita increase. Oke, aku akan kerjakan sampai ketemu di rantai pertama. Oke, baris kelima selesai. Kemudian kita akan lanjut ke baris keenam. Tapi dimulai dari baris keenam ini agak sedikit berbeda. Jadi kalau misalkan kamu perhatikan, dimulai dari baris ketiga, tadi kita buat 1 rantai, kemudian increase. Lanjut lagi ke baris keempat, 2 rantai, kemudian rantai ketiga increase. Lanjut ke baris kelima, kita buat menjadi 3 rantai dan di rantai keempat increase. Jadi dia bertambah 1. 1, 2, 3, kemudian di rantai selanjutnya kita increase. Mengerti ya? Bisa ya? Jadi di baris selanjutnya kan harusnya kita buat 4 rantai single crochet, di rantai kelima kita increase. Namun di sini dimulai dari baris keenam, setiap baris genap kita akan jadi setiap baris genap kita akan bagi jumlah rantainya itu 1 kali, setengah di awal dan setengah di akhir. Seperti ini, kita kan harusnya buat 4 rantai single crochet secara berturut-turut, di rantai kelima kita increase. Jadi kita akan buat 4 rantainya ini setengah di awal dan setengah di akhir. Jadi di sini di awal kita akan isi 2 rantai. 2 rantai single crochet secara berturut-turut, kemudian langsung kita increase. 1, kemudian 2, di rantai ketiganya kita increase langsung seperti ini. Bisa? Nanti sisanya itu akan kita isi di bagian akhir. Tapi ini berlaku untuk di awal dan di akhir saja. Untuk selanjutnya kita akan isi secara normal. Kita akan kembali buat lagi 4 rantai single crochet. Di rantai kelima kita increase. Bisa ya? 1, 2, 3, 4. Di rantai kelima kita increase. Bisa? Lanjut lagi 4 rantai single crochet secara berturut-turut. 2, 3, 4. Di rantai kelima kita increase. Oke, jadi kita akan ulangi polanya sampai rantai terakhir. Nanti di rantai terakhir pasti akan sisa 2 rantai lagi. Oke, jadi kita akan ulangi 4 rantai single crochet secara berturut-turut. Di rantai kelimanya kita increase. Bisa ya? Nah, setelah increasean terakhir di sini, increasean terakhir akan sisa 2 rantai. Kita isi 2 rantainya dengan masing-masing single crochet. Jadi, kalau misalkan kita perhatikan, hitungannya tetap sama. Di awal kan kita isi 2 rantai, kemudian di rantai ketiga increase. Nah, sisanya di akhir ada 2 rantai juga single crochet. Jadi 2 ditambah 2, 4 rantai, dan di rantai kelima kita increase. Hitungannya tetap sama, 4 rantai single crochet, kemudian di rantai kelima kita increase. Namun posisinya saja berbeda. Di awal kita buat setengah, di akhir juga kita buat setengah. Bisa? Nah, jadi kalau misalkan baris genap, hitungannya nanti sampai ke baris ke-14. Seperti itu ya, dimulai dari baris ke-6. Nah, untuk baris ganjil, kita kerjakan seperti biasa. Jadi kan untuk selanjutnya kita akan buat 5 rantai single crochet. Di rantai ke-6 kita increase.
Seperti itu. Jadi kalau misalkan di baris ganjil, kita kerjakan seperti biasa aja. Jadi di sini kita akan buat 5 rantai single crochet secara berturut-turut. Kemudian di rantai ke-6-nya kita increase. Bisa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Di rantai ke-6-nya kita increase. Jadi normal aja, tidak ada pembagian setengah di awal dan setengah di akhir. Oke, jadi kita akan ulangi polanya. 1, 2, 3, 4, 5. Di rantai ke-6 kita increase. 1, 2. Kita ulangi sampai ketemu di rantai pertama ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke baris ke-8. Nah, di baris ke-8 kan baris genap ya. Jadi kita akan kembali lagi buat polanya setengah di awal dan setengah di akhir. Jadi di baris ke-8 ini harusnya kan kita buat 6 rantai single crochet secara berturut-turut. Di rantai ke-7-nya kita increase. Jadi di sini kita akan buat 3 rantai di awal dan sisanya nanti 3 rantai di akhir. Bisa? Jadi di sini kita akan buat setengah dari 6-nya. 3 rantai. 1, ini masih 1. 3 rantai single crochet secara berturut-turut. 1, 2, 3. Di rantai keempatnya langsung kita increase seperti itu. Jadi nanti lingkarannya bentuknya lebih sempurna daripada kalau misalkan kita buat secara berturut-turut sampai ke baris ke-14. Jadi kalau misalkan kita buat secara berturut-turut sampai baris ke-14, dia jadi ada sudutnya dan tidak membentuk lingkaran lebih sempurna. Bisa ya? Jadi untuk setiap baris genap, polanya seperti ini ya. Kita bagi rantainya setengah di awal dan setengah di akhir. Bisa, tapi itu berlaku di awal dan di akhir saja. Untuk bagian tengahnya di rantai selanjutnya kita kerjakan normal. Di sini berarti kita akan buat 6 rantai single crochet secara berturut-turut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di rantai ke-7 kita increase. Jadi kembali normal lagi. Yang beda itu hanya di awal dan di akhir. Oke, jadi kita akan kembali ulangi polanya sampai ketemu di increasean terakhir. 6 rantai single crochet secara berturut-turut. 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di rantai ke-7 kita increase. Kita ulangi polanya ya. Oke, ini increasean terakhir. Jadi di rantai terakhir harus ada sisa 3 rantai. Sama seperti di awal tadi, kita buat setengah di awal dan setengah di akhir. Berarti jumlahnya harus 6. Tadi kan kita buat di awal 3, di akhir juga harus sisa 3. Setelah increasean terakhir. Bisa ya, jadi ini sudah pas. Kemudian kita akan lanjut ke baris ke-9. Baris ke-9 kan ganjil. Jadi kita akan kerjakan seperti biasa. Setelah 6 rantai, berarti selanjutnya kita akan buat 7. Jadi kita akan buat 7 rantai single crochet secara berturut-turut. Kemudian di rantai ke-8 kita increase. Bisa ya? Jadi untuk baris ganjil, kita kerjakan seperti biasa aja tanpa ada pembagian di awal dan di akhir. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di rantai ke-8 kita increase. Oke, jadi kita akan ulangi polanya seperti biasa sampai ketemu di rantai terakhir. Ini karena rantai ganjil, tidak ada pembagian pola, jadi kita kerjakan seperti biasa aja. Bisa ya? Oke, baris ke-9 selesai. Kemudian kita akan lanjut lagi ke baris ke-10.
Nah, di baris ke-10 kan baris genap. Jadi, selanjutnya harusnya kan kita buat 8 single crochet secara berturut-turut, dan di rantai ke-9 kita increase. Jadi, di sini karena ini rantai baris genap, jadi kita akan buat 4 di awal dan 4 di akhir. Jadi, polanya seperti itu aja ya. Kita mulai 1, kemudian 2, 3, 4. Di rantai kelima langsung kita increase 1, 2. Namun polanya berlaku hanya di awal dan di akhir. Setelah dari awal di sini increasean pertama, selanjutnya kita akan isi dengan pola normal. Di sini kita berarti akan buat 8 single crochet secara berturut-turut. Di rantai ke-9 kita increase. Kita kerjakan ya. 1, 2, 3, 8. Oke, setelah 8 rantai, di rantai ke-9 kita increase. Nah, caranya seperti itu ya. Kita akan kerjakan sampai akhir. Kita akan ulangi polanya. 8 single crochet secara berturut-turut, di rantai ke-9 kita increase. Nanti di akhir akan sisa 4 rantai. Bisa? Bisa ya? Nah, setelah increasean terakhir di sini, sisa rantainya harus pas jumlahnya dengan rantai awal tadi. Di sini berarti jumlahnya harus ada 4, 1, 2, 3, 4, pas ya. Kita isi masing-masing satu rantai single crochet. Jadi pas ya. Nah, aku akan kasih contohnya sampai di sini. Jadi 4 baris selanjutnya aku akan tulis polanya di sini. Oke, jadi pengerjaannya akan sama. Supaya lebih menghemat waktu, di sini aku akan kerjakan dulu tanpa di video. Nanti kita ketemu di baris ke-14 setelah aku selesai sampai baris ke-14 ya. Polanya aku akan tulis di bagian atas ini. Oke, bisa ya? Oke, jadi di sini udah aku selesaikan sampai baris ke-14. Hasilnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita ukur, dia ukurannya kurang lebih 17 cm. Bisa? Jadi normalnya untuk dewasa itu ukuran lingkar kepalanya itu alas atasnya itu aku buat 16 sampai 17 cm. Jadi ini masih muat 17 cm. Jadi kalau misalkan kamu hitung setelah ke baris 14, jadi jumlah rantainya ini akan sama dengan jumlah rantai di bagian granny square-nya. Bisa? Makanya aku buat harus sesuaikan jumlah rantai di sini dan juga jumlah granny square-nya. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian aku akan lanjut satu baris lagi untuk single crochet aja. Jadi tanpa ada pola increase. Di sini aku akan tambahkan satu baris untuk single crochet aja. Jadi baris ke-15 single crochet aja. Oke. Oke, sudah sampai di rantai terakhir. Jadi di sini karena kita akan gabungkan ke bagian granny square-nya di sini. Jadi di sini aku akan tutup. Jadi kita akan slip satu kali ke rantai pertama di sini. Kita slip, kemudian baru kita tutup. Chain satu kali, kemudian kita gunting. Dan langsung tarik aja. Sekarang kita akan gabungkan ke bagian granny square-nya seperti ini. Namun sebelumnya kita akan tambahkan satu rantai single crochet di bagian pinggirannya satu kali supaya lebih mudah aja bagian penggabungannya nanti di sini. Bisa, di sini aku akan menggunakan warna putih juga. Di sini saja. Oke, jadi seperti biasa di sini aku buat simpul rajut dulu sebelum menggabungkan ke bagian penggabungan. Ini terserah masing-masing dimulai dari mana. Jadi nanti di setiap sudut kita akan isi satu rantai ya.
di setiap sudutnya. Jadi kita boleh mulai dari sini aja di setiap sudutnya. Dimulai dari sudut pertama di sini, kita akan isi single crochet ya. Di seluruh satu baris aja single crochetnya. Kita mulai dari sudut pertama. Karena kita akan buat single crochet, untuk memulainya kita chain 1 kali saja. Kemudian kita akan buat single crochet di lubang yang sama. Jadi ini single crochet pertama kita. Selanjutnya kita akan isi 1 single crochet masing-masing rantainya di sini. Bisa? Kita isi masing-masing 1 rantai single crochet masing-masing rantainya. Nanti di bagian sudut kita akan isi 1 rantai juga. Nah, sudah ketemu di bagian sudut, kita akan isi 1 rantai saja. Seperti ini. Kemudian langsung lanjut ke rantai selanjutnya. Di sini, sudut rantai selanjutnya, kita isi 1 rantai juga. Barulah kita isi masing-masing rantainya lagi dengan single crochet. Jadi caranya simpel aja seperti ini. Bisa, ketemu di sudut, kita isi 1 rantai single crochet aja. Langsung lanjut ke sudut selanjutnya, kita isi 1 rantai single crochet juga. Baru langsung lanjut lagi ke rantai selanjutnya. Oke, bisa ya. Nanti aku akan kerjakan sampai ketemu di rantai pertama dulu. Nanti baru kita... Oke, bisa ya. Jadi aku akan kerjakan sampai ketemu di rantai pertama. Oke. Oke, kita sudah sampai di rantai yang paling terakhir. Di sini sudah ketemu di rantai yang paling pertama. Jadi di sini kita akan slip di rantai yang paling pertama. Kemudian tutup, chain 1 kali. Nah, ini kita sisakan benangnya, kita potong benangnya agak panjang aja supaya kita gunakan untuk sekalian menggabungkan ke bagian alas atasnya. Saya langsung tarik aja. Kemudian di sini kita akan gabungkan ke bagian alas atasnya di sini. Nah, penggabungannya itu sama seperti cara kita menggabungkan bagian granny square-nya. Oke, jadi kita akan mulai gabungkan. Jadi yang kita gabungkan itu adalah rantai loop yang paling terdalam di sini. Jadi salah satu loopnya aja, kalau yang ini kita ambil back loop, kalau yang alas atasnya kita ambil yang front loop. Sama seperti cara penggabungan granny square tadi, ini terserah mau dimulai dari mana juga nggak apa-apa. Kita mulai dari rantai pertama di sini, kita ambil bagian back loopnya aja, kalau yang alas atasnya kita ambil front loopnya. Bisa. Kemudian kita lanjut ke rantai kedua dan masing-masing rantainya. Seperti ini. Saya, kita kerjakan aja. Kita gabungkan. Nah, jadi hitungannya pas ya, seperti ini. Berakhir ketemu di rantai yang paling pertama, kemudian sisa benangnya kita selipkan aja di bagian belakang. Nah, bagian atas sudah selesai, kemudian kita akan lanjut ke bagian bawah dan buat gelombang untuk bagian topi bawahnya. Oke.
Oke, jadi kita akan lanjut buat bagian gelombang bawahnya. Oke, jadi kalau misalkan kita lipat seperti ini, dan ukur dari bagian atas ke bagian bawah, di sini ukurannya kurang lebih 16 cm. Jadi untuk dewasa, setengahnya ini udah cukup sampai 16 cm. Kemudian di bagian bawahnya udah langsung bagian gelombang bawah topinya. Oke, jadi kira-kira seperti itu ukurannya. Kemudian kita akan lanjut bagian gelombang topinya di sini. Jadi dimulai baris pertama untuk bagian gelombang topinya. Di sini udah langsung aku buat yang untuk increase karena supaya dia membentuk melebar ke bawah kan seperti ini. Jadi kita akan increase. Nah, di sini kebetulan hitungannya kan pas ya. 7 dikali 14. Jadi di sini aku akan buat untuk baris pertama dimulai dari 6 single crochet secara berturut-turut, di rantai ke-7 kita increase. Bisa? Jadi kita mulai aja. Di sini terserah mau mulai dari mana, yang penting kita hitung ya. 6 rantai single crochet, kemudian di rantai ke-7-nya kita increase. Oke. Aku mulai dari sini aja ya. Seperti biasa aku buat simpul dulu. Baru kita masukkan ke bagian penghubungan. Chain 1 kali. Jadi di sini aku akan kerjakan menggunakan single crochet juga. Dimulai dari rantai pertama di sini. 1. Jadi kita akan buat sebanyak 6 rantai single crochet secara berturut-turut. 2 3 4 5 dan 6. Kemudian di rantai ke-7-nya kita akan increase, kita isi 2 rantai single crochet dalam lubang yang sama, 1 dan 2. Bisa, jadi polanya di baris pertama kita akan buat 6 rantai single crochet, di rantai ke-7 kita increase. Bisa? Kita akan ulangi polanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, di rantai ke-7-nya kita increase. 1, 2. Oke, jadi kita akan ulangi polanya sampai ketemu di rantai pertama di sini dengan 6 single crochet, kemudian di rantai ke-7-nya increase. Ya, jadi aku akan kerjakan di sini. Enam single crochet, kemudian di rantai ke-7-nya kita increase. Udah bisa kita kerjakan ya. Nanti kita ketemu setelah sudah aku selesaikan sampai ketemu di rantai pertama. Oke, kita sudah ketemu di sudut yang paling terakhir di sini. Jadi sesuai hitungannya di sudut terakhir ini aku akan increase. Nah, baris pertama untuk bagian bawah topi sudah selesai. Kemudian kita akan slip di rantai yang paling pertama. Kemudian kita akan lanjut ke baris kedua untuk bagian bawah topi. Karena di sini kita menggunakan single crochet, jadi untuk setiap memulai baris, kita akan chain sebanyak 1 rantai saja. Nah, untuk selanjutnya kita akan ikuti baris-baris sebelumnya. Jadi di sini baris pertama kan kita buat 6 rantai single crochet, di rantai ke-7 kita increase. Nah, di baris kedua kita akan tambah 1 rantai lagi. Jadi kita akan buat 7 rantai single crochet, di rantai ke-8 kita increase. Bisa ya kira-kira? Nah, jadi tadi di baris pertama kita buat 6 rantai single crochet, di rantai ke-7 kita increase. Nah, di baris kedua kita tambahkan 1 lagi. Jadi kita buat 7 rantai single crochet, di rantai ke-8-nya baru kita increase. Bisa ya? Kita mulai dari rantai pertama. 2 3 4 5 6 7.
Jadi kita buat polanya 7 rantai single crochet secara berturut-turut, di rantai ke-8-nya kita increase. Jadi supaya lebih mudahnya lagi di sini, di baris sebelumnya, di baris pertama di sini ada increase. Jadi increase itu kan ada 2 rantai nih. Rantai pertama dan rantai kedua. Jadi supaya lebih mudah, increasean selanjutnya itu pasti ada di rantai kedua increaseannya. Oke, jadi kan ini sudah 7, berarti di rantai ke-8 kita increase. Jadi pas ya, di rantai kedua bagian increaseannya. Di sini juga pasti kita akan increase di rantai ke-8, pasti di sini. Hitungan kedua dari increasean kita. Ini kan increasean kedua, 1, 2. Jadi pasti nanti jatuhnya untuk increasean akan di sini. Tapi kita hitung aja ya. Jadi kita akan buat 7 rantai single crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi pas ya, kita akan increase di rantai kedua bagian increase sebelumnya. Atau kalau misalkan hitung di rantai ke-8. Jadi kalau misalkan kamu menggunakan metode ini supaya tidak terlalu capek untuk hitung-hitung sampai nanti rantai selanjutnya. Oke, jadi kita increase aja. Di sini seperti ini. Jadi kita hanya perlu, kalau misalkan menggunakan metode ini, kita hanya perlu single crochet sampai ketemu di increasean pertama di sini. Increasean kedua pasti akan kita isi increase juga. Oke, tapi supaya lebih pas, dihitung juga boleh. Jadi kita akan hitung 7 rantai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi pas kan? Increasean kedua akan tetap langsung kita increase. Atau hitungan ke-8, rantai ke-8 untuk baris kedua ini. Bisa. Jadi di sini aku akan kerjakan sampai ketemu di rantai pertama di sini dengan pola yang sama. 7 rantai single crochet secara berturut-turut, di rantai ke-8 kita increase. Kita kerjakan sampai rantai pertama lagi. Oke, baris kedua selesai. Kemudian kita akan slip juga di rantai yang paling pertama. Kemudian kita akan masuk ke baris ketiga. Nah, polanya akan sama, akan bertambah 1 rantai setiap bertambah baris. Jadi di rantai ketiga, kita akan buat, sebelumnya kan di baris kedua kita buat 7 rantai single crochet, di rantai ke-8 kita increase. Nah, naik lagi 1 baris lagi, di sini kita akan buat 8 rantai single crochet, di rantai ke-9-nya kita increase. Jadi 6, 7, 8. 9, 10 nanti akan naik lagi. Bisa? Jadi di sini aku akan kerjakan sampai beberapa baris lagi. Di sini aku akan tulis polanya. Jadi polanya akan bertambah 1 rantai untuk setiap pertambahan barisnya. Jadi misalkan di sini nih, di baris pertama kita buat 6 rantai single crochet, di rantai ke-7-nya increase. Nah, lanjut ke baris kedua, bertambah 1 baris berarti kan? Di baris kedua kita buat 7 rantai single crochet, di rantai ke-8 kita increase. Nah, di baris ketiga ini kita akan buat dari 6, 7, di baris ketiga kita akan buat 8 single crochet, kemudian di rantai ke-9-nya kita increase. Seperti itu. Nah, di sini aku akan tulis berapa baris yang aku buat. Nanti aku kerjakan dulu sampai beberapa baris, kemudian nanti kita akan ketemu setelah aku selesai kerja. Oke, jadi di sini aku sudah selesai buat sampai 5 baris aja untuk bagian increase dan bagian gelombangnya seperti ini. Jadinya bagian gelombang bawah, bagian topi bawah seperti ini aja. Oke, jadi di sini aku buat 5 baris aja. Dari baris pertama tadi 6 single crochet, di rantai ke-7 kita increase. Lanjut baris kedua, ketiga, keempat, kelima, berarti 6, 7, 8, 9, 10. Aku berhenti di 10 rantai single crochet, di rantai ke-11 kita increase. Oke, jadi di sini selanjutnya aku akan tambahkan 5 baris lagi untuk single crochet. Single crochet aja tanpa ada increase.
Jadi kira-kira sebenarnya hasilnya sudah seperti ini. Nah, jadi kira-kira hasilnya kurang lebih seperti ini. Hanya tinggal kita tambahkan aja beberapa baris lagi untuk single crochet aja di bagian bawah seperti ini. Jadi videonya sampai di sini dulu supaya lebih menghemat waktunya karena ini sudah terlalu panjang. Oke, jadi kalau misalkan single crochet aja sudah bisa lah ya. Di sini aku tidak buat videonya. Sudah bisa buat sendiri untuk single crochet 5 baris lagi atau terserah masing-masing sesuai ukuran masing-masing. Oke, jadi videonya sampai di sini dulu. Sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa tetap dukung channel YouTube ini dengan like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye. Thank you.